Saya bertugas sebagai MC di acara ini, menemani teman-teman semuanya. Acara ini, nama saya Nisi, panggilan isyarat saya seperti ini. Saya tim dari Ruang Isyarat. Hari ini spesial sekali. Kenapa? Karena hari ini, seperti yang kalian lihat, menjadi sejarah baru. Sejarah baru tentang apa? Munculnya ide baru juga tentang ruang. Ruang seperti tempat, seperti kelas, tempat belajar yang lebih seru lagi. Sebenarnya aku memperkenalkan dulu tentang susunan acara ini seperti apa, aturannya biar lebih nyaman, aman untuk bersama. Plus, saling menghormati sesama. Yang pertama, eh, kami berharap teman-teman semua mematikan suara akun Zoom masing-masing untuk menjaga ketenangan selama acara. Yang kedua, kalau tidak nyaman menyalakan kamera, boleh ditutup. Kalau nyaman, boleh dibuka. Terserah, boleh sebebasnya. Yang ketiga, kolom chat terbuka untuk semuanya, untuk bertanya, untuk berinteraksi, dan semuanya. Saling berkomentar juga boleh. Tapi, betul-betul harus menjaga ketegasan, tolong menghormati, saling menghormati di acara ini. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kekerasan. Oke, bisa disepakati ya. Mari kita mulai acara ini, pembukaan. Jadi acara ini dari PTI Pusat Tuli Indonesia dengan foundernya siapa yang membuat. Peter, persilakan. Halo semuanya. Halo Peter, halo Nisi. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya dan sangat bagus membawa acara ini. Siapa juru bahasa isyaratnya? Halo, perkenalkan nama saya PHIETER, Peter, nama isyaratnya seperti ini. Saya asli Tuli. Saya mendirikan Pusat Tuli Indonesia. Semuanya pekerjanya Tuli berbaur dengan dengar, tapi diketuai CEO-nya Tuli asli dan stafnya ada beberapa teman dengar yang mengatur di PT ini. Alasannya apa saya mendirikan PT ini dan ruang isyarat? Saya sedikit bercerita, boleh PPT-nya dilanjut? Nah, Beriuh. Awal mula Beriuh didirikan sama dengan Aziz, bersama dengan Aziz. Aziz nama isyaratnya seperti itu, orang dengar, dan saya tuli Aziz Dev Aley berusul membangun podcast tuli. Oke. Ide bagus nih menurut saya. Jadi podcast untuk tuli. Nah, lalu saya membangun ruang isyarat. Ya, dulu S2 saya jurusan
pendidikan bahasa isyarat di mana? Di Gallaudet University. Gallaudet University. Di tempatnya di mana? Di Amerika. Saya belajar banyak hal tentang pendidikan bahasa isyarat, menyerap banyak ilmu. Nah, lalu ketika pulang ke Indonesia, saya mendirikan Beriu Podcast tersebut. Banyak orang-orang yang ternyata bertanya pengen belajar. Saya berpikir, ya udah, sekarang membangun ruang isyarat juga. Nah, ruang isyarat punya maknanya apa? Seperti tempat berkumpulnya tuli, dengar, berbaur. Nah, tujuannya apa? Ke bahasa isyarat. Orang dengar yang tidak bisa bahasa isyarat. Nah, masuk ke ruang isyarat. Immersion maksudnya apa? Jadi seperti terjun langsung dan berbaur dengan tuli. Nah, itulah konsep dari ruang isyarat. Lanjut, next. Apakah kalian pernah belajar bahasa isyarat? Apa ada yang pernah belajar bahasa isyarat? Bisa diketik di kolom chat ya, jawabannya. Oh, pernah. Mau, belum pernah. Oke. 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 Baik. Semuanya sudah banyak yang menjawab pernah ya, pernah belajar bahasa isyarat. Ya. Baik. Kenapa dengan ruang isyarat? Ada yang tahu? Ya, ruang isyarat ada. Jadi ketika saya S2, menyusun struktur kurikulum. Jadi S2 itu, ketika saya S2 ada kurikulum unik menurut saya. Orang-orang mudah sekali menangkap ilmunya. Dari dasar seperti penguatan, kata-kata bahasa isyarat, contoh nih, 5 parameter. Apakah ada yang tahu 5 parameter? Banyak yang ngerti ya. Kalau 5 parameter itu penting sekali untuk mendukung bahasa isyarat, proses bahasa isyarat dipahami dengan cepat. Nah, makanya ayo kalian gabung di ruang isyarat agar mudah untuk belajar bahasa isyaratnya. Lanjut, apa yang kalian tahu tentang budaya tuli? Mau, oke, apa yang kamu tahu tentang budaya tuli? Nah, ada yang tahu? Jadi sebenarnya budaya tuli ini ada yang tahu ya di sini ya beberapa ya. Contohnya tepuk tangannya gimana? Kalau misalnya menyapa dengan menggunakan bahu, kalau misalnya bicara, kalau misalnya teman-teman tuli bicara, kita tidak berbicara, tapi kita menggunakan isyarat. Kenapa kita tidak berbicara? Karena kita tidak mengerti, dan kita tidak mengerti menggunakan verbal. Jadi kita lebih baik menggunakan gestur atau gerakan tangan. Nah, setiap bahasa isyarat ini memiliki budayanya di daerahnya yang masing-masing. Jadi bahasa isyarat ini bervariasi, tapi teman-teman tuli biasa menggunakan bisindo. Seperti yang kita ketahui, teman-teman tuli juga, seperti yang kita ketahui, teman-teman tuli juga memiliki ciri khas masing-masing. Jadi tidak ada salah dan benar. Jadi teman-teman semua akan belajar lebih dalam tentang budaya tuli, dan juga akan belajar tentang Bisindo, tentang struktur bahasa Bisindo itu kenapa sih kita penting banget belajar Bisindo, dan satu hal yang lain, kenapa sih ada Sindi, kenapa Sindi itu nanti kita akan bahas dan kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Nah, di sini kita akan mengajar terkait dengan budaya tuli terlebih dahulu.
Nah, teman-teman semua, oke. Jadi budaya tuli adalah kita mengajarkan bahwa Bisindo itu penting, di mana Bisindo itu termasuk dalam budaya tuli. Nah, Bisindo ini, atau bisa kita spell Bisindo, mungkin beberapa dari teman-teman sudah mengetahui Bisindo. Tapi, seperti yang kita ketahui, teman-teman itu belum mengetahui Bisindo secara lebih menyeluruh, lebih dalam. Ya, mungkin seperti ini. Tapi, kalau misalnya teman-teman ketahui, belajar Bisindo hanya melalui pemaparannya saja ya, tapi untuk prakteknya belum. Nah, untuk sekarang, makanya kita membuat acara-acara seni untuk teman-teman tuli dan teman-teman dengar untuk bisa berkumpul dan bisa praktek bersama dalam mengetahui misi Indo dan budaya tuli tersebut. Agar kita bisa mengembangkan capacity building kita. Nah, contohnya kalau misalnya kita belajar bahasa isyarat serta budaya tuli saja, tapi kita di rumah aja, nggak ada prakteknya, cuma stay at home, nah, sama aja kita nggak ada dampaknya. Nah, ruang isyarat ini memberikan kesempatan untuk teman-teman kalian dan mengajak teman-teman kalian juga untuk bisa memahami bahasa isyarat. Untuk teman tuli dan teman dengar, kita menjalin solidaritas yang kuat. Agar kita bisa terlibat dan mengembangkan capacity building kita. Contohnya ini ada beberapa orang nih, teman-teman dengar kan biasanya kaget ya kalau disentuh dalam cara memanggil. Padahal itu adalah salah satu dari budaya tuli itu sendiri. Bagaimana cara memanggil tuli dengan cara ditepuk pundak. Mungkin teman-teman sudah jelas. Oke. Sekarang kita ketahui ada beberapa ada beberapa istilah linguism, itu ada 6. Nah, nanti aku akan menunjukkan satu-satu terlebih dahulu. Dan aku akan memilihnya terlebih dahulu. Nah, pernah tahu nggak istilah linguism ini, teman-teman semua? Linguism. Linguism ini memiliki arti, kalau misalnya teman-teman tahu, aku nggak mau kasih tahu dini. Kalau misalnya teman-teman tahu, nggak apa-apa. Ketik aja di kolom komentar, boleh search di Google. Nggak ada salah, nggak ada benar. Teman-teman tinggal chat aja. Kalau misalnya teman-teman semua nggak tahu, juga nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman semua nanti akan kita ajar. Kita ajar dari teman-teman ruang isyarat. Jadi di sini tidak ada diskriminasi ya. Ada yang tahu Lisa? Oke. Oh, oke, oke, Dayu. Next. Ya, ini adalah sebagai salah satu contoh dari linguistik. Jadi linguistik adalah bahasa yang diskriminatif, bahasa yang didiskriminasi. Nah, contohnya tuli sedang datang ke suatu tempat, jadi ada tuli. Tuli ini menggunakan bahasa isyarat ketika berkomunikasi. Tapi ada tuli juga yang memiliki kemampuan verbal. Jadi ada dua type of deaf ya. Jadi yang satu menggunakan bahasa isyarat, yang satu menggunakan verbal. Tapi yang berbahasa isyarat ini malah remeh dan malah yang diululukan ini adalah tuli yang menggunakan verbal. Itu termasuk linguism. Jadi linguism is a discrimination basis on the language. Jadi aku mau tanya nih ke teman-teman kalian, sebagai contoh bahasa Inggris ini lebih baik daripada bahasa Indonesia. Nah, kalian terima apa enggak? Kalau misalnya bahasa Inggris adalah bahasa yang lebih baik daripada bahasa Indonesia, teman-teman semua bisa ketik. Apakah bahasa Inggris lebih baik daripada bahasa Indonesia? Oke, wow, ya, nggak ada ya. Nah, nggak mungkin seperti itu, karena sama seperti bahasa isyarat ya. Bahasa Inggris lebih baik daripada bahasa Indonesia. Nah, sama seperti bahasa isyarat. Aku pengguna bahasa isyarat Indonesia atau di sini. Jadi nggak ada yang namanya seperti itu ya. Nah, contohnya ada verbal yang lebih baik, ada pengguna verbal yang lebih baik dari bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat itu nggak usah dipakai. Nah, kalau misalnya seperti itu, bagaimana teman-teman semua? Sama saja kita tidak diterima kan dengan baik. Contohnya itu
sama saja itu mendiskriminasi bahasa Indonesia atau bahasa isyarat. Nah, caranya bagaimana sih agar kita ini bisa setara dan kita bisa mengetahui contohnya dari bahasa Nusantara sendiri. Ada bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan bahasa lainnya. Sama halnya seperti bahasa isyarat di sini ini. Jadi tidak ada lebih sempit sebenarnya atau bahasa yang didiskriminasi. Selanjutnya yang ketiga, dulu aku pas kecil sampai aku tumbuh dewasa, aku kuat sekali verbal dan aku diajarin verbal. Dan orang-orang tuh seperti kayak, wah keren sekali ya, kau bisa berbicara dengan baik ya. Kau keren sekali ya. Nah, tiba-tiba ada teman yang menggunakan bahasa isyarat, which is itu teman kuliah, teman-teman. Nah, terus aku kayak, aku ngomong pakai bahasa isyarat, lebih baik pakai verbal, karena ada stigma di mana bahasa verbal itu lebih baik. Nah, akhirnya aku terpengaruh, sebut, terpengaruh akan hal tersebut, karena aku menggunakan verbal, aku untuk wawasannya tidak mendapatkan seperti anak-anak tuli pada umumnya. Ketika aku mengetahui bahasa isyarat, wawasan aku jadi lebih luas dan otak aku menjadi lebih berkembang. Kenapa seperti itu sih? Kenapa bahasa isyarat itu membuat otak kami bisa lebih berkembang? Karena teman-teman tuli ini notabene kuat di visual. Kalau misalnya teman-teman dengar apa? Ya, kuat di audio. Jadi terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya, sudah menciptakan keadilan di mana saya yang tuli membela. Jadi teman-teman bisa menggunakan verbal dan menggunakan indera pendengaran dengan baik, tapi kalau saya menggunakan visual dan bahasa isyarat saya. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Selanjutnya, oke, di sini ada classifier ya. Totalnya ada berapa? Ada 6. Nah, ada 6 sini. Pertama ada CL. Jadi yang pertama itu CL atau classifier. Classifier ini memiliki 6 poin ya teman-teman semua. Di mana ini meliputi classifier. Jadi aku akan menjelaskan lebih dalam terlebih dahulu. Jadi ada teman-teman kuliah yang menggunakan CL atau classifier ini. Contohnya seperti ini teman-teman semua yang didemonstrasikan Titan. Jadi CL atau classifier memiliki arti Kak Dita membantu, ya, memiliki arti seperti menjelaskan secara lebih spesifik dalam bentuk konsep bahasa isyarat itu. Jadi bahasa isyarat mobil seperti ini ya teman-teman semua. Untuk isyarat mobil, mobil isyaratnya seperti ini. Tapi kalau misalnya ada CL atau classifier, seperti ini bentuknya. Jadi mendemonstrasikan situasi yang ada di mobil tersebut. Mendemonstrasikan. Nah, itu termasuk CL. Jadi dia mendemonstrasikan dalam bentuk konsep yang di yang disusun dengan bahasa isyarat. Jadi kalau teman-teman mau belajar CL, teman-teman harus meliputi enam-enamnya yang ada di sini. Jadi ada step by step-nya dari step 1, 2, 3. Nah, teman-teman semua dapat memahami dengan baik dengan menggunakan bahasa isyarat tentunya didukung. Jadi kalau teman-teman basicnya sudah ada bahasa isyarat, keterkaitan itu saling berkesinambungan. Contohnya pohon. Nah, bentuk klasifier seperti ini, yang menggambarkan pohon. Pohon yang memiliki berbagai macam batang, batang-batangnya juga sangat banyak dan menjulang. Jadi sangat jelas digambarkannya dalam bentuk konsep. Jadi sebenarnya klasifier itu memiliki kata atau kalimat yang jelas. Jadi kalau isyarat pohon seperti ini, jadi pohon seperti ini. Tapi kalau misalnya CL itu lain. Jadi menggambarkan pohon seperti itu. Misalnya batangnya kecil atau besar, kalau ini menggambarkan batangnya kecil. Atau ranting yang kecil. Nah, jadi itu penjelasannya lebih dalam. Kalau misalnya lokatif atau LCL, itu seperti kita lagi jalan. Nah, bentuk tubuhnya seperti ini digambarkannya. Tapi kalau misalnya BCL atau body, kalau body classifier, ya seperti itu. Jadi agak sulit sih dijelaskannya. Jadi harus memberikan berbagai macam contoh sih. Jadi kalau misalnya plural, next.
plural atau PCL. Jadi plural ini memiliki kalimat yang jamak ya atau banyak. Itu contohnya seperti ini. Berlapis, berlapis. Kalau misalnya misalnya nih, tolong dong ambilin bukunya. Tolong ambilin buku yang ini. Nah, lagi disarankan sama Anies. Coba kamu bersyarat. Oke, mungkin kalau dari Aziz seperti ini, demonstrasinya. Oke, Aziz agak sedikit freeze. Buku, perpustakaan, buku-buku. Halo Nisi, Eh, pilih orang. Halo Nisi. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Siapa yang ada yang bisa angkat tangan? Siapa ya? Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang ada di samping? Boleh angkat tangan? Boleh pilih satu atau mau dipilih satu untuk mempraktekkan? Aziz nge-freeze, sorry Aziz nge-freeze sekali. Oke, nggak apa-apa. Ya sudah. Siapa yang mau angkat tangan? Tolong Nisi pilih atau pilih satu orang. Nisi, siapa yang mau berani untuk menjelaskan gambar plural yang ada di samping? Coba mobil bahasa isyarat. Bahasa isyaratnya bagaimana caranya? Pilih. Pilih orang lain. Nisi, aku pikir dulu. Oke. Oke, di spotlight. Oke, di sini siapa? Atau asal aja di spotlight gitu ya. Sebab namanya banyak sekali saya nggak bisa pilih. Bingung nih pilihnya. Asal spotlight aja gitu ya. Oke. Nabila, silahkan. Bisa dijelaskan. Nabila ya. Mobil lalu apalagi? Oke, nggak apa-apa. Itu belajar seperti itu. Oke, mobil, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mobil, bub, 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 ke samping, lalu ke belakangnya, lalu di belakangnya lagi. Ya, seperti itu ya. Itu artinya parkiran mobil. Lalu pohon, dahan pohon, bagaimana kalau dahan pohon, batang pohon itu? Coba-coba. Orang lain, orang lain, orang. Terima kasih Nabila. Terima kasih ya. Kita ganti orang lain. Kita pilih orang lain. Faza. Halo Faza. Ayo, boleh. Ya, betul. Oh, ada yang saya lingkari ya. Faza, coba. Silakan.
Aku nggak tahu, tunggu sebentar. Dengan bahasa isyarat nggak ada salah dan benar, nggak apa-apa, boleh dicoba. Belum kata bahasa belum belajar, belum belajar. Oke oke oke, nggak apa-apa nggak apa-apa. Baik, ini proses ya. Nanti gabung ke ruang isyarat ya di level 6, oke? Siap ya. Terima kasih Faza. Nah, dari 4 gambar itu, yang pohon bertumpuk-tumpuk atau berbentuk bulat seperti itu bertumpuk-tumpuk. Artinya batang batang pohon itu bertumpuk-tumpuk atau batangnya menjalar seperti itu lalu ditumpuk-tumpuk atau dengan lengan ditumpuk-tumpuk. Jadi tergantung visual yang dilihat atau batang-batangnya dibuat memanjang seperti itu juga bisa. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut, Aziz. Oke, lupa. Contoh, oke. Kalian tebak ya, diketik ya, lewat ketikan ya. Saya mempraktekkan isyarat dengan struktur, dengan struktur isyarat. Nah, kalian ketik dengan bahasa Indonesia. Tidak ada salah dan benar, nggak apa-apa, silahkan. Ya, silahkan diketik. Wow, membongkar. Wow, lucu sekali. Hahaha, kata Nisi. Wah, keren. Seru sekali ya. Seru sekali nih baca komentar kalian semua. Wow. Bertabrakan. Oke. Ya, itu dia. Kalian tanya, apakah seru nggak? Seru nggak kalian jawab? Oke, lanjut ya. PPT nge-freeze. Nah, oke. Coba lihat lagi. Hah, kepleset. Tenisi. Aduh, lucu sekali komentar-komentarnya. Berit. Bagus. Uh, terima kasih sudah menjawab di kolom komentar ya. Ini dia jawabannya. Hei, tapi ini cuma isyarat saja, bukan sebenarnya. Bukan ya. Tujuannya ini berisyarat. Oke ya, bukan menertawakan. Oke, lanjut. Dan ruang isyarat, di ruang isyarat ada beberapa kelas. Kita lihat ya. Ada kelas reguler, tatap muka, dan online, bahwa melalui Zoom. Yang kedua, kelas privat, satu orang dengan satu guru tuli berhadapan, berinteraksi langsung.
kalau ingin ngatur waktunya masih bingung dengan privat, tergantung kesepakatan dengan guru bisa. Nah, yang ketiga dengan workshop, keempat kelas mandiri. Kelas mandiri itu maksudnya gimana? Apakah ada guru yang mengajar? Tidak ya. Jadi kalian bisa melihat video tutor dan tidak ada pendamping guru. Untuk nomor satu, dua, dan tiga ada pendampingan guru langsung. Untuk yang keempat tidak. Apakah juru bahasa terlibat di dalam kelas seterusnya? Tidak ada juru bahasa isyarat. Jadi langsung berhadapan dengan tutor tulinya, juru bahasa isyarat out. Gimana? Lah kalian belajar langsung bahasa isyaratnya dengan tutor tulinya. Pasti cepat belajarnya. Contoh belajar bahasa Inggris. Langsung dengan bahasa Inggris kan? Kalau tidak dengan bahasa Indonesia, langsung dengan bahasa Inggrisnya biar lebih cepat. Gimana? Nah, kenapa di ruang isyarat tidak ada juru bahasa isyarat? Apakah tertarik? Tenang, 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 tenang. Tutor yang ada di ruang isyarat sudah kami adakan pelatihan untuk tutor di ruang isyarat. Jadi kalian akan mudah untuk beradaptasi, berinteraksi juga. Oke, kita lanjut. Ada berapa level di ruang isyarat? Ada 6. Yang pertama, mengenal struktur bahasa isyarat. Mengenal seperti kok kata yang terbalik-balik, struktur. Padahal banyak orang-orang dengar sudah terbiasa ikut-ikut bahasa Indonesia, betul struktur bahasa Indonesia. Bahasa isyarat apakah ikut dengan struktur bahasa Indonesia? Biasanya ada yang seperti itu. Nah, di level 1 kita mengenal struktur bahasa isyarat. Seperti contoh, saya bisa dilihat yang dilihat Peter. Jadi konsepnya tidak mengikuti struktur bahasa Indonesia. Jadi ketika strukturnya dibalik itu tidak masuk akal. Lalu yang kedua, mengenal diri. Level maksudnya gimana? Mengenal diri, nama siapa, bapak, kakak, adik, lingkungan rumah, toilet, belok kanan, kiri, arah mata angin gitu. Yang ketiga, contoh menata alur cerita sederhana. Contoh cerita mengikuti bahasa Indonesia bukan seperti gambaran. Contoh nih, naik mobil, lalu puter, belok, terus ada beriringan. Yang keempat, level 4, mengenal ukuran dan tingkat. Bom, tahu ya? Bom. Dengan ekspresi, bom. Bom, besar. Bom, lebih besar lagi. Contoh makan ya. Biasa aja tuh ekspresinya. Wah, dengan makan yang cepat, gerakan cepat sekali. Jadi ada tingkat-tingkatan di situ. Nanti aku mengenal itu. Level kelima, mendalami ekspresi wajah. Contoh, sedang mengendarai motor dan ada ekspresi. Jadi ekspresi dan gerakan ada keterkaitan. Nah, yang dipraktekkan Peter tadi tidak ada ekspresi ya yang terakhir. Nah, jadi ekspresi dan gerak itu ada keterkaitan. Lalu yang keenam, CL tadi ya, CL ya, tadi sudah dijelaskan yang keenam. Jadi mengekspresikan cerita. Aduh, temanku tuh
Jadi ikut-ikut aku terus, ngintil aku terus, aku gak suka gitu. Contoh seperti itu. Nah, CL, pergi aja sih kenapa? Kenapa sih ikut-ikut aku terus? Nah, itu CL. Ditambah menceritakan. Apakah kalian tertarik? Oke, kita lanjut ya. Mau lanjut atau baliknya dulu? Tunggu, tunggu, tunggu. Balik ya, balik, tolong balik. PPT-nya dibalik dulu. Mau lanjut level 7, 8, 9, 10. Ada juga. Nah, lagi disusun ya, tunggu ya. Masih dirancang. Khusus siapa? Level 7 ke atas, level juru bahasa isyarat. Masih bertahap. Apakah kalian tertarik juga? Oke, kita lanjut next. Ayo dibuka aja semuanya. Ya, ruang bahasa isyarat, keuntungan belajar di ruang isyarat apa nih? Ada LSM, LMS. Belajar video isyarat bisa diulang-ulang. Jadi kalian bisa menyimpan, kalau lupa bisa diulang, bisa dilihat ulang. Seperti kamus. Kamus, jadi buku kamus seperti, nah bingung nih. Contoh, Bapak bingung. Nah, ada video nih, ada gambar ilustrasi dan lalu bisa dilihat, oh bisa gerakannya seperti itu. Jadi itu bentuk akses LMS. Biasanya kok biasanya kamus bentuk buku, tapi ini bentuk video. Jadi so, guru tuli, jadi kenapa orang dengar tidak boleh mengajar bahasa isyarat? Jadi yang akan mengajar langsung guru tuli. Jadi karena dari kecil sampai dewasa bahasa isyarat belum masuk dalam kehidupannya. Nah, kalau tuli dari kecil hingga dewasa, bahasa isyarat itu sudah langsung terjun. Next. Jadi informasi tentang komunitas nanti misal ada acara kumpul seperti ngobrol, kongko, kumpul-kumpul di komunitas tuli, ada WhatsApp channel, grup. Kalau kalian sudah daftar di kelas ruang isyarat, pasti akan dapat informasi itu. Mau ikut acara kumpul nih, di mana kira-kira? Nah, nanti akan ada banyak informasi di situ. Nanti lalu Oke. akan mendapatkan kartu anggota. Manfaatnya apa? Nanti ke depan, kalau ruang isyarat bekerja sama dengan toko, toko atau diskon, jadi bisa mendapatkan diskon itu. Selanjutnya di sini kita akan praktek langsung bersama teman-teman tuli. Jadi kita akan berinteraksi langsung bersama teman-teman tuli. Nah, kalau misalnya teman-teman tuli, itu pasti akan memperbaiki bahasa isyarat kalian yang kalian akan demonstrasikan ketika kalian nanti salah. Jadi nggak ada salah yang benar, kalian nggak usah takut. Nah, nanti kalian akan terlibat bersama teman-teman tuli dan kalian akan menjadi bagian pelajar dari komunitas berbahasa isyarat. Jadi misalnya komunitas dengar, saling support mensupport antara komunitas tuli dan komunitas dengar. Jadi untuk komunitas pelajar, khususnya pelajar bahasa isyarat, wajib seperti memiliki kerjasama bersama teman-teman tuli, saling support mensupport satu sama lain. Jadi kalau misalnya belajar bahasa isyarat, kalau bisa sama sih halnya kayak
ada keterkaitan gimana saling mendukung satu sama lain karena bagian dari komunitas. Next. Oke, di sini ada kita kita delegasikan kembali kepada Nisi untuk menjelaskan. Oh, terima kasih, terima kasih Peter sudah menjelaskan semuanya. Ya, jadi di sini sudah menjelaskan tentang bisindo, ruang isyarat, dan penjelasan yang sangat dalam sekali tentang penjelasan tersebut. Dan sebenarnya teman-teman banyak ya yang tertarik dan banyak yang ingin bertanya ya. Dan sekarang kita tunggu dulu. Sebelum kita mau melaksanakan diskusi, mau tanya-tanya, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, aku mau coba dulu nih panggil nih Rika. Nah, Rika adalah koordinator ruang isyarat. Tadi Peter sebagai CEO. Nah, oke. Jadi semuanya sekarang kalau kita kenalkan kepada Rika nih. Hai Rika. Oh, Halo, halo Nisi. juga Nisi. Oke. Halo semuanya. Nah, sekarang mungkin Rika bisa nggak sih menjelaskan tentang ruang isyarat? Nah, kira-kira berapa sih? Kan semua orang tuh ada kepo-kepo ya. Nah, contohnya kalau seperti mau ikut kelas, tapi udah pernah di kelas lain, nah kira-kira ada nggak sih pertimbangannya? Dan mungkin Rika bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Oke, Silakan Rika. terima kasih Nisi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, perkenalkan nama saya RIEKA, Rika. Nama isyarat saya seperti ini. Saya koordinator di kelas ruang isyarat. Ruang isyarat itu apa? Bukan mulai hari ini, enggak. Sebenarnya sudah dari tahun lalu. Jadi kita mesti menyusun kelas, lalu pelatihan guru, dan juga menyusun materi kurikulum yang tadi sudah disampaikan dengan Peter. Ya, levelnya ada 6 plus ada level lainnya, masih disusun juga kurikulumnya. Saya sebagai koordinator, guru, dan yang lainnya bekerja sama untuk menyusun kurikulum itu dan jadwal. Kapan kira-kira dibuka ya? Penasaran nggak sih? Tertarik banget nggak sih? Ke level 1 mungkin nggak akan cukup, bisa nambah lagi ke level 2 dan level lainnya. Nah, aku akan jelaskan yang pertama, kelas ruang isyarat, ada tatap muka dan ada online. Seperti yang di samping, bisa dibaca dulu. Kelas-kelasnya bagaimana? Ada kelas mandiri, itu kapan? Dibuka tanggal 5 Mei. Belajarnya bagaimana? Jadi belajar pribadi, ada isyarat, bisa dipilih melalui mana? Jadi melalui website. Nah, ruangisyarat.com. Nanti kita jelasin, tunggu ya di akhir kita tunjukin. Yang kedua, ruang kelas reguler untuk semua, untuk umum, dibuka kapan? Tanggal 5 Mei 2025 tahun ini ya. Dibuka nanti, setelah dibuka, jadi nanti mulai belajarnya tanggal 14 Mei. Lalu ada kelas privat. Nah, informasi nanti bisa dicek di saluran website di WhatsApp. Kira-kira kapan pendaftarannya dibuka secara privat. Nanti bisa bertanya-tanya dan berinteraksi di saluran WhatsApp. Nah, dari 3 kelas ini, kita membuka kelas online dulu, tapi tatap mukanya belum menyusul.
Nah, yang online, apakah harus tinggal di Jakarta, di Jawa, seluruh Indonesia? Apakah ada batasan khusus? Tidak. Jadi semua yang mau belajar seluruh Indonesia bisa mendaftar. Mungkin kalau pengen tahu lebih jelas bisa buka webnya dulu, bisa tolong websitenya bisa dibuka, ditampilkan. Aku nggak bisa share nih, bisa dibantu? Bisa tolong dibantu dibuka webnya? Oke. Nah, ini dia tampilan website kita. Bisa tolong ke bawahin. Di website ada bisa dilihat, coba dilihat dulu ya. Buka kelas isyarat apa, bisa bertanya-tanya. Jadi untuk jelasnya bisa dilihat di situ, di website. Ke bawah, ke bawah. Ada ada Q&A. Kalau masih bingung, bisa baca-bacaan. Lalu di akhir ada juga interaksi, pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira masih kalian bingung. Oke, terima kasih. Bisa ditutup screen-nya. Di website, kalau penasaran kapan dibukanya, jadi eh, apa nih? www ruang isyarat, bayarnya nanti pembukaan tanggal 5 ya. Atau berapa kali, jadi di web berapa kali pertemuan, bayarnya berapa secara online. Kalau untuk online 400.000, kalau tatap muka 500.000. Nanti di akhir banyak pendaftaran, tapi ada voucher nanti ya di akhir ya. Ada voucher potongan harga. Oke, terima kasih. Kita kembali ke Nisi. Oke, terima kasih Rika dan teman-teman semua. Kalau masih ada pertanyaan, bisa tanya-tanya. Tunggu ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman semua terkait dengan levelnya sudah saling memahami, nah kira-kira nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti aku akan menjawab ya. Nah, kalau misalnya teman-teman semua udah belajar bahasa isyarat sebelumnya, terusnya mau ikut tapi levelnya sudah, biasanya kita ketahui ya, bahasa isyarat itu levelnya kan cuma ada sampai level 3 yang kita ketahui. Nah, bisa gak sih langsung lanjut ke level 4 di ruang isyarat ini atau level 5? Karena teman-teman tadi ada yang nanya, kalau misalnya lompat level, bisa gak? Mungkin Rika bisa bantu jawab. Iya, jadi mungkin kalau misalnya sebelumnya sudah belajar bahasa isyarat dan sudah ikut kelas bahasa isyarat dan mau naik ke level selanjutnya, nah itu nanti bisa dikontak. Nah, nanti kita lihat dulu kesesuaian bahasa isyaratnya apakah betul sudah bisa melompati, misalnya dia sudah belajar level 3 dan sudah bisa masuk level 4, nanti kita akan tes terlebih dahulu. Nanti kita akan tes terlebih dahulu ya teman-teman semua. Nah, kira-kira sudah adakah pengalamannya di level 1, level 2, dan level 3? Nah, ketika nanti sudah level 1, 2, dan 3, nah mungkin akan bisa lanjut ke level berikutnya. Tapi kalau semisalnya belum, kita lihat belum ada kesesuaian, mungkin kita bisa lebih coba lagi dari level 1 dan sebelumnya. Seperti itu. Mungkin cukup jelas ya. Oke, cukup jelas ya, Rika. Berarti kalau misalnya mau naik level,
Harus disesuaikan lagi ya nanti ya. Akan dites, ada pengetesan ulang ya. Ya betul Kak Rika. Nah berarti kita akan membuka, aku akan melihat lagi nih, kira-kira nih ada informasi-informasi lain. Oke, ini sih agak serius katanya. Oke, oke, jelas, jelas. Nah, ada pertanyaan, kalau misalnya ada nggak sih untuk bisa ketemu online full? Iya, kalau online, biasanya, ya, jadi kita harus mengetahui dulu nih. Jadi harus fokus dulu. Kita ada, karena kita fokusnya kan ke dalam digital ya, jadi mengenai video, nanti videonya akan share untuk bahasa isyaratnya untuk pembelajaran satu sama lain. Nah, berarti kalau kata Nisi, isyaratnya akan lebih jelas ya, karena ada video ya. Nah, ada pertanyaan lain. Terima kasih ya Rika. Kita akan menjawab pertanyaan lainnya nanti ya. Terima kasih Rika untuk informasinya. Nah, oke, teman-teman, sekarang untuk acara hari ini, di ruang isyarat khususnya, kita sudah membuka nih, teman-teman semua. Nah, plus sekarang kita akan bekerja sama siapa? Sama Beriu Podcast nantinya. Jadi ruang isyarat akan bekerja sama Beriu Podcast. Mungkin banyak yang teman-teman kepo nih, sebenarnya apa sih Beriu Podcast itu? Oke, tunggu open cam terlebih dahulu. Jadi ini tim dari Bring Podcast. Saya tunggu dulu ya. Halo, halo. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Dan latar belakangnya seperti apa Bring Podcast ini. Oke, tunggu ya, Kak Aziz, tunggu. Oke, jelas, teman-teman semua jelas. Oke, kata Peter, tunggu. Oke, oke, oke. Oke, ini dari teman-teman, ini teman dari Bring Podcast ya. Oke. Oke, Brio Podcast, mungkin bisa kenalan terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman semua ada yang udah tahu, tapi kan beberapa ada yang belum tahu ya. Kira-kira siapa sih orang berkacamata ini? Ya, mungkin bisa dipersilakan. Aziz nge-freeze. Suaranya Aziz tidak ada. Halo Peter. Halo Peter. Oke, kita tunggu Aziz dulu ya untuk kita berbincang dengan Bri Podcast. Jadi Bri Podcast ini tentang apa, fokusnya apa, tentang jelasin bahasa isyarat atau apa nih bercerita. Nanti kita akan bercerita dikit. Tujuannya apa?
Jadi menceritakan tentang budaya tuli, tentang kehidupan tuli, seperti apa, tentang juru bahasa isyarat, berinteraksi dengan juru bahasa isyarat dan apapun. Dan tujuannya Brio Broadcast ini apa? Biasanya orang-orang belajar isyarat, tapi nontonnya di mana nih? Nah, contoh eh, ibarat seperti belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris betul, tapi dengan nonton film lewat teks bahasa Inggris ya. Betul ya kalian belajar seperti itu biasanya. Nah, udah belajar bahasa isyarat, nontonnya di mana nih kira-kira? Nah, inilah adanya Beriu Podcast. Jadi nonton langsung praktek nih, bisa ngikutin langsung. Nah, jadi kalian bisa melihat Beriu Podcast. Beriu artinya apa? Seperti ngobrol-ngobrol tuli, tuli nggak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tuli. Terus stigma negatif tuli, sunyi gitu. Enggak. Jadi ramai sebenarnya. Jadi kalian nanti ketika belajar belajar di ruang isyarat itu akan tetap ramai. Nah, beriuh artinya ramai ya tetap. Peter boleh tahu nggak beriuh podcast ceritanya postingnya kira-kira kontennya tuh hari apa aja gitu. Post kontennya ada di Instagram yang singkat di situ setiap Jumat, di situ di post. Nah, kalau di YouTube-nya setiap hari Jumat, tapi tergantung tergantung apa? Tergantung situasi. Nanti waktunya, nanti kalian bisa akan tetap nonton YouTube, nanti akan di-share. Selamat menikmati ya nonton Berikut Podcast. Bisa pertama bisa nambah ilmu, bisa pemahaman, lalu bisa praktek bahasa isyarat langsung dengan melihat Berikut Podcast. Oke, aku mau tanya dulu nih. Aziz sudah balik ke Zoom? Oke, oke. Ayo. Halo Aziz. Halo Aziz. Kalau kedengeran deh, teman-teman Nah, ini kedengeran dia nggak? Aziz. Kedengeran? Oke. Halo teman-teman semuanya, ini mohon maaf ya, internetnya agak ngaco tadi. Ini kan, ini karena waktunya masih ada berapa ya, 30 menit ya. Jadi ya mau cerita-cerita aja sih. Kayak kenapa sih? Tadi kan Peter udah cerita-cerita tuh di awal kenapa dia membangun ruang isyarat ini dan kenapa pada akhirnya aku berkolaborasi dengan Peter juga untuk membangun Brio Podcast atau podcast berbahasa isyarat ini karena ini dari pengalaman aku sendiri sih. Ini suaraku jelas kan ya? Ini karena dari pengalaman aku sendiri yang memang dulu tuh pas aku belajar kelas bahasa isyarat di kelas lain apa ya? Memang aku lihat kalau orang-orang atau orang-orang dengar yang belajar bahasa isyarat di kelas itu biasanya dia akan sulit menemukan komunitas atau ruang mereka untuk belajar bahasa isyarat di luar kelas gitu. Karena kebanyakan dari teman-teman orang-orang dengar yang belajar bahasa isyarat ketika datang ke kelas bahasa isyarat, lalu pulang mereka nggak dapat pemahaman lagi yang lebih tentang bahasa isyarat atau tontonan-tontonan bahasa isyarat gitu. Jadi eh, aku dan Peter punya ide untuk membangun podcast bahasa isyarat ini untuk teman belajarnya teman-teman dengar semua yang belajar bahasa isyarat. Jadi ketika teman-teman bukan buka lagi teman-teman ikut kelas bahasa isyarat itu pas di rumah atau di kafe atau dimanapun teman-teman nongkrong itu teman-teman bisa tetap belajar bahasa isyarat gitu, lewat video podcastnya Brio Podcast gitu. Jadi sebetulnya Brio Podcast ini sama aja kayak podcast-podcast pada umumnya sih, tapi memang kemasannya itu dikemas menggunakan bahasa isyarat. Karena memang dari pengalamanku sendiri, aku juga kan belajar bahasa Inggris ya. Aku belajar bahasa Inggris
nontonin video-video berbahasa Inggris juga kan. Nah, kenapa enggak kalau mau belajar bahasa isyarat juga harus nonton video yang berbahasa isyarat juga. Tapi kan kalau di Indonesia ini jarang banget ada yang namanya channel podcast yang seluruh episodenya itu menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Karena kebanyakan dari yang beredar di internet atau di YouTube, podcast-podcast berisyarat di YouTube itu mereka menggunakan American Sign Language atau International Sign. Sedangkan kalau orang-orang Indonesia yang mau belajar bahasa isyarat gitu ya, yang baru terjun ke untuk belajar bahasa isyarat, nggak nggak langsung ke International Sign. Jadi memang tahapnya adalah belajar bahasa isyarat Indonesia dulu, belajar bahasa isyarat di mana tempat dia tinggal dulu kan gitu. Itu sih idenya. Jadi itu kenapa akhirnya dibangunlah Beli Podcast untuk menemani teman-teman semuanya dalam berproses belajar bahasa isyarat dengan topik-topik yang jarang sekali untuk teman-teman bisa dapat. Misalkan dari Surya yang menjelaskan perbedaan Bisindo dan ASL. Surya juga di video Brio Podcast itu menjelaskan tentang handshake. Handshake itu apa dan ada kalau di bahasa lisan kan dia ada abjad A sampai Z itu totalnya 26 kan. Nah, tapi kalau di American Language itu ada 150 handshake katanya yang bisa diterapkan ke dalam bahasa isyarat seperti itu. Jadi gitu sih. Jadi gitu jarang sekali aku lihat tentang penjelasan itu. Jadi ya gitu deh teman-teman. Jadi aku harap video podcast ini bisa ya, sebagai bisa membantu teman-teman semuanya dalam memahami atau berproses belajar bahasa isyarat. Maaf ya teman-teman kalau ngomongnya belibet ini kayak ngomongnya deg-degan banget. Udah kali ya? Udah belum sih gini. Udah. Oke, Aziz. Oke, Aziz. Terima kasih, Aziz. Aku mau tanya dulu nih. Mungkin bisa dikasih tahu seperti topik-topik apa yang sering diangkat di Brief Podcast. Contoh seperti eh, teman-teman bisa terlibat di topik di situ atau mungkin usul atau berinteraksi di Brief Podcast. Kira-kira seperti apa? Oke. Ini karena mic-nya lewat handphone jadi harus di setting-setting dulu. Oke. Sebetulnya topik-topiknya itu yang diangkat memang gak jauh-jauh sama dunia tuli sih. Ya, tentang bahasa isyarat dan ada juga topiknya yang sangat apa ya, tanda kutip melawan karena banyak pemerintah yang memang salah dalam belajar bahasa isyarat. Misalnya pemerintah menganggap bahwa CB itu adalah bahasa isyarat, tapi dalam kacamata tuli CB itu bukan termasuk bahasa, jadi tidak bisa disebut bahasa isyarat kayak gitu. Terus sih, itu di topik itu yang ngejelasin adalah Fitter ya teman-teman. Jadi seluruh episode video podcast itu video 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 Brio podcast itu yang topiknya mengenai tuli itu pasti ada tuli yang terlibat di videonya gitu. Jadi nggak asal juga buat ngambil atau ngejelasin sesuatu tentang bahasa isyarat tanpa ada tulinya gitu. Ya, yang pasti tuli yang dilibatkan dalam Brio Podcast ini yang sudah memahami tentang bahasa isyarat dan juga juru bahasa isyarat. Tidak hanya tulis saja, tapi ada juga orang dengar yang bisa berbahasa isyarat tampil di Brio Podcast gitu. Mungkin nanti teman-teman ruang isyarat bisa kali ya buat join ke Brio Podcast di YouTube gitu. Experience-nya
belajar di ruang isyarat itu kayak gimana. Karena jujur ya, jujur banget, jujur. Di ruang isyarat ini aku lihat memang kurikulumnya sangat menarik. Aku pengen banget mau daftar lagi di ruang isyarat. Karena ini ada level 6, ada 6 level, sedangkan di platform lain kan ada cuma mentoknya sampai level 3 kan. Nah, ini kurikulumnya memang dibuat khusus oleh Peter yang dia menempuh pendidikan bahasa isyarat di Amerika. Dia mengambil ilmu-ilmu yang dia dapat di Amerika di S2 pendidikan bahasa isyarat di Amerika, dia terapkan di Indonesia. Bagaimana tadi Peter menyebutkan 5 parameter tadi yang teman-teman harus tahu sebelum belajar bahasa isyarat. Yang pertama ada handshake, yang kedua ada lokasi, lalu arah telapak tangan, ada classifier, terus ada ekspresi, kayak gitu-gitu. Itu penting sih buat teman-teman harus pelajari sebelum memang belajar bahasa isyarat lebih dalam gitu. Jadi lima, lima parameter itu harus teman-teman tahu. Sudah gitu. Iya, karena kan Wow. kebanyakan kelas bahasa isyarat itu hanya mengajarkan kata-kata per kata gitu, A sampai Z, yang dimana itu teman-teman bisa dapatkan di luar kelas gitu, kayak video-video, short video gitu kan. Tapi dalam pembelajaran bahasa isyarat yang lebih dalam, teman-teman bisa dapatkan di ruang isyarat ini gitu. Itu sih yang tadi kita sudah Wow. jelaskan, CL, classifier. Oke, terima kasih Aziz. Oke, sudah ya? Sudah belum nih? Tadi sudah menjelaskan banyak sekali, plus jadi tahu nih program di ruang isyarat. Nah, mungkin teman-teman semua makin penasaran ya. Oke, terima kasih Aziz dan Peter. Nah, sekarang apa ini? Waktunya tanya jawab. Kita kasih kesempatan dulu untuk berapa ya? Atau kenalan dulu atau gimana nih? Oke, oke, kita perkenalan dulu aja kali ya. Dari tim PTI, Pusat Tuli Indonesia, tim pekerjaan di balik yang bekerja di PTI. Semua tim bisa perkenalan satu persatu, tapi sekarang orangnya ada berapa di sini? Halo, halo teman-teman semua, tim PTI. Ada berapa orang tim PTI? Ada Rika, ada Peter, ada siapa lagi? Ada Irba, ada banyak banget ya. Ada Oka. Ayo di spotlight semuanya. Halo teman-teman, teman-teman PTI. Nah, di sini ada teman-teman PTI. Jadi kita akan kenalan nanti sama PTI ya. Nah, sekarang adalah kesempatan bagi kita semua. Nah, kira-kira siapa sih orang-orang yang pernah ikut kelas bahasa isyarat? Contohnya nih, di ruang isyarat. Tapi sebelumnya, kita akan mengetahui ini kira-kira dari testimoni teman-teman semuanya. Nah, mungkin Peter ingin kira-kira siapa nih namanya? Oke, sebentar. Halo, halo. Oke, tunggu terlebih dahulu ya. Setiarini. Halo, halo, halo. Selamat malam, Kak Setiarini. Halo. Nah, kira-kira mungkin bisa cerita gak ikut kelas bahasa isyarat? Pengalamannya gimana nih? Mungkin bisa cerita pengalamannya nggak Kak Setiarini? Mungkin boleh Setiarini ya.
Halo, perkenalkan saya Setiarini. Panggilannya Rini. Aku dari Kementerian Keuangan. Jadi sebenarnya ruang kami udah colong start. Kayak teman-teman di Kementerian Keuangan ini udah colong start belajar sama teman-teman ruang isyarat gitu. Kalau baru launching sekarang, kita udah dari beberapa bulan yang lalu sudah belajar sama Kak Peter, Kak Rika, dan kawan-kawan gitu. Dan di sini saya juga sebelum sebelum di ruang isyarat Kak pernah ikut juga Bisindo ya, di Pusbisindo level 1 itu kan. Cuma memang harus kita akui ya, yang namanya belajar bahasa itu kita harus banyak praktek. Kita nggak bisa cuman belajar secara pasif gitu. Namanya belajar walaupun sudah punya sertifikat, sudah pernah lulus level 1, memang praktek itu adalah yang paling penting buat agar kita bisa lancar mempraktekkan bahasa yang sudah kita pelajari, termasuk juga bahasa isyarat gitu. Dan kalau tadi ada yang bertanya kenapa yang mengajar harus teman tuli ya, karena memang teman-teman tuli yang memiliki budaya itu. Kalau kita mau memahami budaya teman-teman tuli ya, kita harus mengikuti apa yang berlaku, etikanya seperti apa ya kita harus mengikuti itu. Dan kalau dari pengalaman kami belajar bersama Kak Peter, Kak Rika, Kak Upi waktu itu ya, selama 1 bulan kemarin tuh kita ngebut dan bener-bener apa ya, terstruktur, kemudian juga profesional, dan juga oh ya satu lagi harus disiplin karena memang belajar bersama ruang isyarat itu kan sistemnya sangat baik ya. Jadi harus rajin masuk, absen sedikit aja. Absen itu akan sangat mempengaruhi kelulusan. Kemudian juga harus rajin tugasnya harus aktif gitu kan. Ya karena itu nggak hanya butuh keaktifan dari guru, tapi kita sendiri juga harus aktif gitu. Dan teman-teman di ruang isyarat itu sangat-sangat bisa memahami kondisi kami sebagai pekerja. Kita semua kan mungkin di siang hari juga bekerja ya. Jadi waktu itu kita ikut kelasnya itu yang malam Kak. Kita kelas malam dan itu teman-teman ruang isyarat itu luar biasa sekali gitu. Jadi kalau nanti teman-teman yang lain mau jangan ragu-ragu ikut kelas di ruang isyarat karena pengajarnya sangat profesional. Kak Peternya juga belajar sama teman-teman tuli itu jangan jangan berpikir teman-teman tuli itu kalem gitu, akan damai itu enggak. Kak Peter itu jauh dari kata kalem gitu. Dan semua intinya belajar bersama teman-teman tuli itu sangat 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 akan membuat hidup kita berwarna, benar-benar beriuh, dan benar-benar apalagi Kak Rika, aduh itu mah nggak deh, nggak kalem sama sekali gitu. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau belajar bersama bersama ruang isyarat. Kita sebagai teman dengar juga merasa sangat diterima gitu kan. Mungkin kalau dari perspektif teman dengar ya Kak ya, kalau dulu kita kenapa kayaknya agak segan karena kita nggak tahu komunitasnya nih, dan komunitasnya kayaknya agak tertutup nih kalau dulu ya gitu kan. Jadi kita mau masuk ke komunitas teman-teman tuli juga kayaknya ada rasa segan dan takut duluan gitu. Tapi bersama teman-teman tuli di ruang isyarat, kami merasa benar-benar diterima dengan tangan terbuka. Kalau mau belajar, belajarlah gitu. Itu yang perasaan yang dari saya rasakan secara pribadi ya. Karena Kak Peternya juga sangat komunikatif, teman-teman gurunya juga di luar jam belajar kita mau nanya tentang bahasa isyarat, mereka juga merespon gitu. Jadi di sini kita mungkin akan merasanya lebih sebagai satu keluarga. Teman dengar dan teman tuli itu bisa benar-benar ngeblend secara keluargaan. Jadi, teman-teman jangan ragu, kita ikut level 1 sampai dengan level 7 dan seterusnya. Insya Allah teman-teman tuli di ruang isyarat akan sangat-sangat menerima kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Stiarini. Terima kasih banyak testimoninya dan pengalamannya seru sekali ya. Berarti mau lanjut ya level atasnya ya. Biarin sih itu aja. Saya mau sampai 8. Wow. Semangat. Semangat ya Bu. Ya, Untuk teman-teman yang mau ikut kelas, pasti pengen banget ya. Terima kasih ya Ibu Rini, Bu Stiarini. Halo Peter, mungkin boleh bukan dijelasin lagi? Oke. Yasmina, untuk Kak Yasmina Zul. Iya, Ya, iya, ya, yang saya. Halo, boleh diceritakan Ibu Yasmina? Selamat malam.
Hai, selamat malam. Mohon maaf, saya Boleh sedang share, ada Bu. di luar, jadi agak sedikit berisik. Semoga terdengar ya. Saya share sedikit mengenai latar belakang kenapa saya belajar bahasa isyarat. Karena profesi saya sebagai stage manager, uh, tentunya bertemu dengan banyak orang, penampil terutama, dan para penampil ini berasal dari berbagai negara. Karena itu saya sangat cinta dengan uh, berbagai bahasa. Jadi saya belajar banyak bahasa. Namun ada satu kesempatan beberapa tahun yang lalu saya menangani pertunjukan teater oleh uh, dari kelompok tuli. Saat itu saya tidak bisa terlalu banyak uh, terlibat karena keterbatasan dalam komunikasi. Itu mungkin sekitar 6 tahun yang lalu. Kemudian tahun lalu saya sedang belanja di supermarket. Kemudian salah satu stafnya yang saya lihat berada di rak yang saya sedang cari. Saya panggil tapi tidak menyambut. Setelah saya mendekat, baru dia menunjukkan tag di kemejanya, tulisannya saya tulis. Oh oke. Okay. Tapi situ saya sedih ya, karena kan tidak bisa berkomunikasi. Jadi buat saya berkomunikasi itu sangat penting. Jadi saya sangat ingin dapat berkomunikasi dengan siapa saja. Kemudian saya mulai mencari informasi mengenai bahasa isyarat ini. Awalnya saya ingin ambil yang internasional karena sebagai case manager juga saya berhubungan dengan banyak penampil dari berbagai negara. Namun setelah saya berulang, saya berada di Indonesia dan saya merasa lebih percaya diri mungkin apabila saya mulai dengan bahasa isyarat di negara saya sendiri. Jadi saya mulai mencari informasi, kemudian saya ketemu Pusbisindo ya, tapi waktu itu sepertinya pendaftaran itu cepat sekali ditutup karena peminatnya sangat banyak. Kemudian dari salah satu asisten saya yang belajar bahasa isyarat juga menganjurkan untuk menghubungi Peter waktu itu. Sepertinya saya berada di tangan yang tepat. Karena sampai sekarang saya masih belajar dengan Peter. Kendala tidak ada, karena semua yang dijelaskan oleh Peter di setiap kelas itu sangat jelas, terstruktur, sehingga memudahkan saya untuk mengerti bahasa isyarat ini. Apakah saya akan lanjut? Tentu saja, tidak akan pernah berhenti. Karena saya sendiri, kita pun tahu ini, kalau saya sendiri ke depannya pun ingin dapat menjadi penerjemah untuk bahasa isyarat ini. Semoga berhasil. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Wow, berarti Bu Yasmina nanti mau lanjut ya, mau lanjut lagi ya levelnya ya. Pasti, pasti. Oke, oke lanjut Peter D. Dea Zamolani. Oke, Ya, halo, selamat malam. halo Dea, selamat malam. Halo, Kemarin sebelumnya sudah pernah ikut ruang isyarat ya? Nah, boleh nggak bercerita pengalaman serunya seperti apa masuk ke ruang isyarat, bertemu dengan teman tulis, gimana kira-kira ceritanya? Oke, sebelumnya kenalin aku Dea Zahra. Aku ini mahasiswa yang belajar bahasa isyarat bareng Kak Peter. Sebenarnya aku baru sebentar sih belajar bahasa isyarat, tapi benefitnya itu kerasa banget. Eh, Sama Kak Peter itu diajari mulai dari yang dasar dulu, dari abjad, angka, kosa isyarat, perkenalan, terus keluarga. Dan bahkan kita juga diajari buat nerapin kosa isyarat itu ke dalam kalimat gitu. Seperti yang kita ketahui kan kalau kalimat di bahasa Indonesia sama di bahasa isyarat itu memang berbeda ya. Nah, jadi di sana itu aku sama teman-teman itu belajar dan terbiasa gitu. Sama Kak Peter itu seru banget. Apa sih kayak kita itu diajari buat ngebandingin
bahasa isyarat yang agak mirip gerakannya. Jadi kita itu tahu letak kesamaannya di mana atau letak perbedaannya di mana gitu. Terus seru sama Kak Peter karena kita itu disuruh untuk aktif mempraktikkan dan aktif bertanya. Jadi kelas itu gak monoton, gak ngantuk gitu. Terus aku sama teman-teman kan kalau ngobrol sama Kak Peter itu pakai bahasa isyarat ya. Jadi kalau misalkan kelas udah selesai, aku sama teman-teman tuh kadang-kadang ngobrolnya juga pakai isyarat gitu. Itu menarik, seru, asik pol pokoknya. Jadi untuk teman-teman yang lain, eh ayo belajar di ruang isyarat bareng Kak Peter sama yang lainnya. Jangan sia-siain kesempatan ini gitu. Oke, mungkin segitu aja ya dari aku. Sampai ketemu lagi nanti. Aku kembaliin ke MC. Makasih. Oke. Sorry. Dea, berarti mau lanjut ya levelnya di ruang Pasti, isyarat. pasti. Oh, mantap. Kita tunggu kamu ya di ruang isyarat nanti. Terima kasih, Dea. Nah, sekarang nih, terakhir, mau apa? Waktunya tanya jawab. Banyak banget ya, banyak yang banget yang penasaran. Jadi sebenarnya udah banyak banget nih. Kita akan paksa Rika untuk bercerita lagi tentang ruang isyarat. Peter dan Rika. Nanti kalian akan menjawab semua pertanyaannya kalian bersama Rika dan Peter. Kita akan kumpulin dulu pertanyaannya nih. Nah, setelah itu nanti aku tanya satu-satu. Aku pilih. Aku nggak akan sebut namanya ya, tapi aku langsung bacakan pertanyaannya biar kira-kira tahu jawabannya apa. Peter, Rika, sudah siap ya? Peter dan Rika menjawab siap. Oke, pertanyaannya. Mungkin seperti mengulang yang tadi ditanyakan di ke Rika. Peter dan Rika bilang, tadi sudah dijelasin ya, yang mau, jadi yang di sebelumnya sudah di tempat lain sudah level 1, 2, dan 3, terus mau langsung level 4. Kira-kira tesnya di ruang isyarat itu seperti apa? Biar lompat gitu loh. Bisa dijawab ya. Siapa dulu nih, Peter? Jadi, misal di tempat lain, tesnya gimana? Yang pertama, berbahasa isyarat dan ngobrol. Jadi, kira-kira ketika ngobrol itu nyambung nggak? Nah, kalau misal nggak nyambung, jadi ada hambatan pasti ya. Nah, ketika ngobrol itu, tes di kelas, tes tempat, ada pertama, ada kata-kata isyarat. Yang kedua, berinteraksi, misal seperti, ayo ngobrol gitu. Misal minta-minta diulang-ulang gitu. Nah, ketika ketemu orang penguji, berarti jadi bisa nih jadi pengujinya akan tahu nih level berapa nih. Nanti di tes penguji. Kalau misal tidak ada hambatan bisa lanjut. Kira-kira seperti itu. Berarti walaupun sudah di tempat lain belajar, kalau kurikulumnya di sini di ruang isyarat berbeda ya. Iya, betul. Ada mau tambahan? Eh, Tambahan ya. Misal di kelas tempat lain sudah diajarin. Lalu mau pindah di ruang isyarat. Dilihat dulu di akhir. Kapan? Aduh, aku udah lama banget nih. Udah berapa tahun nih. Udah banyak lupa baca isyarat. Nah, khawatirnya. Nah, jadi kita akan tes dulu kemampuannya di tahap mana. Oke, wow. Sudah cukup jelas ya teman-teman semua. Sudah dijawab ya. Nah, oke. Selanjutnya, mungkin teman-teman melihat ya,
Peter pakai kaos warnanya ungu. Bener gak sih? Bener gak sih ya ada kaos warna ungu ya Peter pakai kaos warna ungu. Nah, ada yang tanya nih kaos warna ungu. Kita bikin baju warna ungu nih. Nah, ada yang tahu gak? Kira-kira Peter bisa menjelaskan gak dapat bajunya gimana? Oke, oke, oke. Ya, jadi baju. Teman-teman tertarik gak sih mau punya baju warna ungu? Ya, nanti teman-teman semua teman-teman di ruang isyarat akan memberikan merchandise ya untuk teman-teman semua. Nah, kalau misalnya mau masuk dan belajar di ruang isyarat, kalian pasti kan pengen baju itu mah. Mungkin bisa beli juga sih teman-teman semua. Nah, oke, Peter. Oke, Peter dan Rika, ada pertanyaan selanjutnya. Nah, misalnya level 1, kira-kira kita butuh berapa kali sih pertemuannya? Kalau misalnya semuanya level, apakah semua levelnya sama pertemuannya atau cuma level 1 aja yang membutuhkan pertemuan? Oke, aku izin jawab ini sih dari Rika. Jadi terkait dengan level 1 sampai level 6, kita ada 10 kali pertemuan. Dan itu semuanya sama. Tapi sih ya sih, dan temanya juga macam-macam benar. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, nanti daftar aja terlebih dahulu ya. Oh, baik-baik. Oke, terima kasih Rika. Oke. Nah, sekarang sebenarnya ada nih teman-teman nih yang bertanyanya banyak banget nih. Aduh, ya ampun. Peter dan Rika, kira-kira boleh gak tolong jawab pertanyaan terkait dengan ruang isyarat? Sebetulnya ruang isyarat ini, kira-kira belajarnya bisa di daerah mana aja sih? Apakah itu isyaratnya umum, ataukah bisa dipakai untuk berisyarat di di daerah lain? Karena ada teman-teman yang bertanya, karena bahasa isyarat di tiap daerah itu kan berbeda-beda ya, memiliki bahasa isyaratnya atau ciri khasnya masing-masing ya. Kira-kira bisa gak dijawab nih teman-teman? Oh, oke. Oke, Peter mau menjawab. Jadi sebenarnya ruang isyarat ini sebetulnya, contohnya nih, contohnya ada kosa isyarat Jogja, ada kosa isyarat Bandung, ada kosa isyarat, kita akan belajar masing-masing dari kosa isyarat tersebut. Nah, jadi kita akan disesuaikan sama daerahnya. Nah, contohnya bahasa isyarat Jakarta. Nah, kita akan melihat, oh, karakteristiknya seperti itu, dan kita akan mempelajarinya. Dan kita akan melihat perkata-katanya. Nah, kan di ruang isyarat juga akan ada akses seperti video ya. Nah, video tersebut kan juga bisa dibuka dan juga bisa diadaptasikan ke dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman semua kan juga mengetahui ya, bahasa isyarat ini bervariasi dan bahasa Indonesia ini juga bervariasi tentunya. Contohnya, ada bapak, ada ayah, dan ada papi, dan juga ada abi ya contohnya. Jadi seperti itu. Jadi memiliki kesamaan tapi memiliki bahasa yang berbeda contohnya. Tapi tetap satu kesatuan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir kalau misalnya bahasa isyarat ini sangat bervariasi. Karena sebenarnya ruang isyarat ini memberikan akses dan memberikan wadahnya terlebih dahulu terkait dengan dasarnya. Yang penting ada 5 parameter tersebut, teman-teman sudah kuat 5 parameternya. Jadi pertama kita harus kuat dulu fondasinya ketika kita mau belajar. Nah kalau misalnya fondasinya nggak kuat, otomatis nanti kita akan goyah. Tapi kita ketahui kalau 5 parameter ini adalah dasar utamanya. Ketika kita sudah memahami 5 parameter tersebut, nanti kita bisa untuk beradaptasi bersama teman-teman tuli. Nah, disinilah kesempatannya untuk kita bisa belajar ya di ruang isyarat. Contohnya seperti di Makassar, memiliki bahasa isyarat yang berbeda-beda. Tapi nanti kita akan belajar. Nah, nanti kita akan memberikan eh, mungkin kita bisa memberitahu Aziz ya, karena kan Aziz sempat juga traveling kemana-mana dan kita akan menunjukkan untuk seperti apa sih kira-kira ya perbedaannya. Oke, wow, kata Nisi, wow, 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 wow. Oke, Aziz, kira-kira pernah travel kemana aja? Oke. eh ini aku mau cerita sedikit sih tentang pengalaman aku ketemu sama tuli dari luar negara atau tuli dari mancanegara yang memang waktu itu ada tuli dari Amerika yang main ke Indonesia, jalan-jalan ke Indonesia, dan beruntungnya aku adalah temannya Peter dari jadi aku dikenalin sama Peter buat ketemu sama
tuli tersebut. Awalnya memang agak pusing ya guys untuk beradaptasi karena eh, kan aku pahamnya hanya Bisindo ya, tapi tuli dari luar negara ini dia memakai bahasa isyarat lain gitu, bukan bahasa isyarat Indonesia. Jadi bagaimana cara beradaptasinya? Yang pertama gestur, terus mimik wajah sih. Jadi apa ya? Ya kita bilang mirip sama ya 5 parameter itu. Jadi memang 5 parameter ini tuh penting banget buat teman-teman bisa tahu gitu. Setelah 5 parameter ini teman-teman tahu, itu kedepannya bakal lebih mudah buat berkomunikasi sama tuli lain di luar Indonesia gitu. Itu sih. Jadi eh, gimana caranya aku bisa ngobrol sama tuli dari luar Indonesia? Ya itu tadi dari gestur dan juga mimik wajah. Misalkan mau minum, ya udah kita nunjukin gestur kalau emang pengen minum gitu. Misalkan mau pergi ke kafe, mau beli kopi, ya itu kita tunjukin gestur gimana kita membeli kopi, minum kopi, ngaduk kopi gitu. Jadi gitu sih kayak gestur-gestur gampang gitu. Misalkan oh aku mau beli ini besok. Gimana caranya kita bisa menyampaikan itu melalui gestur gitu dari 5 parameter ini yang kita pahami gitu. Kadang juga aku memang suka nanya ke Peter juga sih kalau misalkan aku nggak ngerti bahasa isyarat dari tuli tersebut, aku tanya ke Peter ini maksudnya apa sih dalam bahasa isyarat Indonesia gitu. Tiga sih teman-teman, semoga dipahami Oke. ya. Aduh, deg banget. Oh, oke, oke, oke. Wow, wow, wow. Oke, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua. Nanti kita akan belajar bahasa isyarat ya. Intinya tuh kita harus memahami dulu 5 parameternya. Nanti misalnya Rika asal Jogja pasti memiliki perbedaan. Nah, tapi kita memiliki satu kesinambungan. Gimana caranya sih supaya kita bisa memahami satu sama lain. Nah, ya gitu kita harus belajar terkait strukturnya dulu. Aduh, Peter, aku tambah Nah, penasaran nih. Wow, seru kayaknya ya di ruang isyarat. Aduh, gimana dong? Tunggu, tapi aku mau tanya dulu. Berarti di ruang isyarat nanti pas ketika dibuka, apakah ada batas kuota jumlah orangnya enggak? Rika akan menjawab, satu kelas pesertanya maksimal 15. Ya, maksimal 15. Kenapa? Jadi satu guru akan membersamai 15. Kenapa? Biar nggak terlalu rame. Tapi nanti bukanya berapa kelas kira-kira, Rika? 1, 2, 3, 4. Aduh, berapa kelas di? Oh, berarti seru banget ya buka laptop, pantengin nih warna. Gitu kan? Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sudah jelasin, Rika juga sudah jelasin tentang kelas-kelas. Ada privat, ada seperti mandiri, ada reguler. Nah, kalau nggak salah Peter tadi bilang ada LMS. Jadi ruang isyarat itu pakai kurikulum LMS. Itu apa ya kira-kira? Hanya di ruang mandirinya aja atau gimana nih? Mau Rika yang jelasin atau bagaimana siapa? Ayo Peter atau Rika? Oke, aku ya, Peter. LMS itu learning. Jadi belajar mandiri enggak, tetap ada privat, mandiri, reguler, workshop. Kenapa wajib LMS di sini? Jadi ada jadwal, ada link Zoom, ada kuis, ada tugas. Contoh,
ada video isyarat dikirim ke tim penilai. Nanti ada penilaian di situ, dikasih dinilai sama guru, gampang. Jadi gampang sekali gurunya kalau internet. Kalau tidak ada, jadi tidak ada kan guru datang langsung sendiri belajar sendiri enggak. Nah kalau reguler ada langsung dinilai gurunya. Jadi ada feedback langsung, oh salah betul gitu. Reguler, jadi berhadapan langsung one on one atau gimana? Atau sama aja gimana? Reguler, privat juga seperti itu. Reguler, privat, ada workshop juga ada. Jadi belajar mandiri sendiri, nggak ada feedback. Hah? Jadi benar-benar ada video. Lalu yang di workshop, reguler, dan apa ya tadi? Reguler, privat, aduh maaf lupa. Workshop, privat, mandiri. Nanti jadi bertemu dengan gurunya langsung. LMS-nya gimana? Contoh, ketika berhadapan di kelas, belajar di kelas, nah sesudahnya, berkembangnya bagaimana? Nah, melalui LMS. Jadi latihan ABC, abjadnya melalui LMS itu. Diskusinya di mana? Melalui LMS itu juga. Contoh, video berisyarat, terus dijawab, nanti adik akan dikomentari, bisa di situ. Jadi diskusinya, feedbacknya ada di situ. Semuanya melalui LMS. Nah, oke, terima kasih Peter. Mungkin seperti pertanyaan lagi, tadi dibilang ketika berketemu langsung dengan gurunya reguler dan privat itu, privat ya, bedanya apa manfaatnya apa ketika bertemu langsung yang reguler 15 orang, yang privat itu satu satu one on one atau gimana? Betulnya beda reguler dengan peserta 15 orang, keuntungannya bagaimana? Kita bisa berinteraksi langsung, saling mendukung. Nah, kalau yang privat, keuntungannya cepat lebih cepat belajar karena bisa bertanya ulang tanggal 5. Jadi keuntungannya kalau yang ramean itu seperti kurangnya waktunya kurang efektif, transportasinya ke tempat. Nah, kalau privat itu lebih fleksibel, bisa ditunda atau dimajukan. Nah, jadi kalau yang reguler nggak bisa ditunda. Jadi jalan aja tuh, itu nggak boleh bolos sama sekali. Kalau 3 kali masuk, 3 kali tidak masuk nggak bisa. Jadi kalau yang privat itu waktunya fleksibel. Contoh, hari Kamis belajar, minggu depannya Kamis nggak bisa, bisa pindah ke Jumat. Jadi bisa diatur jadwalnya harinya gitu. Jadi lebih fleksibel. Jadi tergantung kesepakatan antara peserta dan tutornya. Nah, Rika boleh nambahin? One on one di privat. Jadi dilihat dari penjelasannya ada plus minusnya ya. Mau pilih tentang jam yang berbeda, kelas saling support dengan 15 orang itu. Nah, tambahannya kalau LMS dari kelas-kelas yang 4 tadi itu semuanya dapat LMS. LMS itu apa manfaatnya? Jadi kelas sebelum kelas dan sesudah kelas, aduh isyaratnya lupa nih katanya apa ya. Nah, bisa dilihat di video diulang. Nah, videonya bisa dilihat ulang dan kita bisa ingat lagi. Videonya, jadi ketika kelas kita nggak harus ngerekam ngerekam sendiri karena videonya sudah ada semuanya di kami sediakan. Tapi lupa katanya apa nih, bisa dicek lagi diulang tuh videonya. Cukup jelas? Ada yang mau tambahan lagi? Oke. Iya. Mungkin ini aku coba buat simpulan sedikit aja sih. Tunggu. Yang tadi Peter bilang kan ada di ruang isyarat itu ada jenis-jenis kelasnya ya. Yang pertama ada kelas mandiri, yang kedua ada kelas reguler, yang ketiga ada kelas private. Nah, kelas mandiri ini dia tidak ada tutor tulinya, tidak ada guru yang directly langsung
mengajar teman-teman. Jadi teman-teman belajar mandiri melalui materi video yang sudah ada di LMS, Learning Management System. Nah, LMS ini materi-materi videonya yang teman-teman bisa pelajari ini hanya bisa dibuka selama 3 bulan. Aksesnya bisa dibuka selama 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan itu aksesnya ditutup. Jadi teman-teman repurchase lagi, bayar lagi untuk bisa menonton ulang setelah 3 bulan. Tapi kalau misalkan 3 bulan itu masih aktif ya teman-teman bisa, keuntungannya yang tadi Peter bilang bahwa eh, materi video ini bisa ditonton ulang kalau teman-teman pilih kelas mandiri. Keuntungan itu, tapi negatifnya tidak ada tutor tuli yang mengajarkan langsung. Tapi di kelas mandiri ini akan ada tryout juga, akan ada diskusi juga. Jadi tetap bisa mengakses ke gurunya, tapi tidak diajarkan langsung. Nah, kalau kelas reguler itu dia seperti kelas pada umumnya aja, yang diajarkan langsung sama gurunya, gitu, guru tuli, seperti kelas pada umumnya lah gitu. Nah, pesertanya itu ada peserta lagi, muridnya itu ada 15 orang ya dalam satu kelas. Kenapa 15 orang yang dipilih? Karena biar tidak apa ya, lebih lebih efektif aja gitu. Karena kalau 30 orang, 40 orang itu kan agak susah gitu ya. Jadi kenapa 15 orang biar lebih efektif dan juga lebih intimate aja. Jadi bisa guru tulingnya itu bisa fokus ke satu-satu muridnya gitu. Itu gitu. Nah, lalu yang kelas private seperti kelas private pada umumnya, langsung janjian sama guru tulinya one on one, ngobrol langsung sama tulinya, sama tutor, sorry, tutor tulinya untuk diajarkan langsung bahasa isyarat. Keuntungannya setiap jenis kelas ini keuntungannya ada keuntungan masing-masing lah. Yang kelas mandiri ini kalian bisa nonton videonya secara berulang-ulang di kapanpun, dimanapun kalian bisa nonton videonya. Tapi aksesnya cuma hanya sampai 3 bulan. Lalu yang kedua, kelas reguler ini kalian bisa ketemu langsung sama guru nih, sama tutor tulinya, dan juga ketemu sama eh, teman-teman baru gitu. Bisa berinteraksi langsung, itu keuntungannya. Lalu yang kelas private ini keuntungannya ya bisa ngobrol langsung sama gurunya gitu. Terima kasih Aziz sudah bantu menjelaskan. Sudah menambahkan penjelasannya. Terima kasih. Mungkin teman-teman seperti bisa sudah cukup jelas dengan jawaban-jawaban tadi ya. Sekarang ada lagi pertanyaan tentang materi. Nah, Peter, Rika boleh nggak jelasin materi untuk kelas mandiri, kelas reguler, dan kelas private? Apakah sama atau tidak? Atau level 1, level sama semua isinya, atau gimana kira-kira? Ada yang tanya tentang butuh dijelasin untuk materinya gimana. Oke, kalau yang mandiri, privat, reguler, disesuaikan sama permintaan dengan topiknya. Jadi, apakah semuanya sama? Ya, ngajarnya berbeda ya prosesnya. Bedanya apa? Jadi, reguler 15 orang dengan tutor sendiri. Ada interaksi. Nah, kalau yang privat jelas pasti berbeda lagi ya. Nah, yang ketiga, yang mandiri, materinya sama, tapi cara ngajarnya dan cara penjelasannya yang berbeda itu aja sih. Mau ditambah? Materinya sama ya berarti ya, Rika ya? Iya, sama, semua materinya sama. Itu akan Mungkin ditambah lebih dalam lagi ya. Mungkin akan dijelaskan lebih dalam lagi ya. Nah, terkait dengan materinya memang sama, tapi untuk prakteknya contohnya seperti ada penugasan video, seperti nanti kita akan tag video berisyarat. Nanti kalau misalnya kita belajar mandiri itu nggak ada tag video berisyaratnya. Nah,
Jadi tugas-tugasnya dan materinya pasti akan ada. Seperti itu. Nah, oke, sudah cukup jelas ya teman-teman semua. Nah, berarti untuk kelas reguler dan kelas private itu perbedaannya cuma di bagian materinya saja ya. Sebenarnya materinya sama, cuman prakteknya yang berbeda ya. Oke, baik. Nah, berarti kita wajib terlebih dahulu tes ya. Jadi sebelum daftar, kita akan melaksanakan tesnya terlebih dahulu. Nah, kira-kira teman semua cukup jelas ya? Mungkin adakah yang sudah cukup? Sudah cukup dulu mungkin waktunya. Terima kasih ya untuk Rika dan Peter. Kalau misalnya teman-teman semua mau tanya lebih dalam di tentang ruang isyarat, mungkin bisa chat di WhatsApp di ruang isyarat. Dan karena ada websitenya. Nah, sekarang untuk teman-teman semua mungkin bisa memulai untuk perencanaan belajarnya atau pelaksanaan pembelajarannya di ruang isyarat ini. Nah, nanti di sini kita akan memberikan hadiah untuk teman-teman semua. Jadi ada voucher ya teman-teman semuanya ya. Oke, nanti kira-kira. Oke, baik, baik, baik. Oke, nanti kita akan dapat voucher 50.000 ya teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman semua bisa mengklaim itu, ada diskon 50K. Jadi ya, kita akan mendapatkan diskon untuk teman-teman yang daftar untuk memasuki ke ruang isyarat ini dalam kegiatan belajar dan mengajarnya. Nanti ruang isyarat akan ada informasi-informasi lebih lanjut lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengetahuinya, mungkin bisa kalian buka di webnya, di ruang isyaratnya. Mungkin teman-teman semua juga kalau mau tahu informasi bisa buka Instagramnya dan juga bisa buka websitenya. Seperti itu. Aku mau panggil kembali untuk tim dari Brio Podcast. Ada Peter, ada Rika. Mungkin teman-teman semua bisa memberikan kata-kata penutup terlebih dahulu. Karena acara kita udah mau selesai. Mungkin boleh memberikan kata-kata penutupnya. Ya, oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Miss Mira. Dan ada Aziz juga ya. Oke, Peter dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah datang ke link Zoom ini dan sudah mau mengetahui ruang isyarat itu seperti apa. Kita akan dukung Indonesia agar lebih jauh inklusif lagi untuk dengar dan tuli, bisa saling bertukar pendapat agar semua Indonesia ini, agar seluruh di masyarakat Indonesia ini bisa lebih maju. Dan mungkin kita ada memberikan satu contoh di negara lain. Mungkin kita bisa menjadi salah satu negara yang akan lebih maju lagi terkait dengan pelayanannya, hak sosialnya, dan semuanya. Contohnya pelayanannya ada yang bisa menggunakan bahasa isyarat atau waitressnya bisa menggunakan bahasa isyarat. Itu kan akan membuat Indonesia jadi lebih inklusif lagi ya ke depannya. Dan aku berharap juga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dan juga yang lebih baik lagi ke depannya. Dan teman-teman semua bisa juga mengetahui loh manfaat bahasa isyarat ini bisa mengembangkan otak dan mungkin bisa menjadi bahasa baru untuk teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua mari gabung di ruang isyarat ini. Oh, oke. Selanjutnya dilanjut oleh Rita. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan kami di ruang isyarat melalui Zoom. Mungkin kata-kata terakhir aku semoga bisa mendapatkan manfaat untuk teman-teman semua. Tapi untuk teman-teman semua kira-kira yang tertarik bahasa isyarat, ada kekhawatiran tapi nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Tanya aja kalau ada ketakutan dalam berbahasa isyarat. Nggak usah ragu, nggak usah takut, karena kita harus berinteraksi dan kita harus engage satu sama lain. Agar kita bisa beradaptasi dengan baik menggunakan bahasa isyarat bersama teman-teman tuli. Jadi jangan malu-malu teman-teman, tetap berpikiran terbuka, jangan ada stigma dalam kita. Jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki bahasa isyarat, dan bahasa isyarat ini memiliki manfaat untuk bisa awet muda karena kita menggunakan ekspresi ketika kita berkomunikasi. Jadi ayo teman-teman semua gabung di ruang isyarat. Terima kasih Rika. Mungkin Aziz
gitu kan. Itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join ke dalam acara ini dan semoga apa yang dipaparkan tadi oleh Twitter, Rika itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ketika memang teman-teman ingin mencari tontonan bahasa isyarat bisa nonton Brio Podcast. Itu aja sih. Terima kasih. Semangat. Terus nih. Oke, terima kasih semuanya, Felicia, Peter, Rika, dan Aziz. Nah, untuk teman-teman semua, Senang banget ya, kenapa? Kenapa aku senang? Karena di Zoom ini banyak loh yang hadir, kira-kira ada 100 orang dan semangat sekali dalam mengikuti kelas isyaratnya. Nah, mungkin kelas ini udah selesai, mungkin kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman semua yang mau ikut foto bersama, mungkin dipersilakan untuk open frame. Ya, Kak Rika juga boleh open kameranya kalau teman-teman semua mau foto bersama. Oke, nanti dilihat dulu ya fotonya. Nah, kira-kira kata Aziz, siapa nih yang mau foto nih? Siapa yang mau screen atau screenshot di laptop teman-teman masing-masing? Siapa yang mau screenshot? Oke, mungkin dari... Oke, oke. Dari Oke ya. Oke, oke. Jadi nanti akan dibagi 3 slide, dibagi 4 slide. Jadi satu slide di foto sampai ke 4 slide terakhir. Oke, satu. Oke, sekarang slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Dan terakhir slide keempat. 1, 2, 3. Senyum teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman semua yang telah hadir dalam ruang isyarat kali ini. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut Zoom pada malam hari ini. Dan aku juga mau mengucapkan tanggal 1 Mei ini selamat Hari Buruh untuk teman-teman semua yang bekerja. Selamat Hari Buruh untuk teman-teman semua. Dan plus juga selamat Hari Pendidikan Nasional untuk besok ya teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua sudah gabung ke link Zoom, sudah ngobrol bareng, dan sudah mengetahui bareng ya. Sampai ketemu lagi di mana? Di ruang isyarat bersama kita semua. Oke, kita tunggu ya teman-teman semua. Jangan lupa terlibat dalam ruang isyarat. Selamat malam. Aku Nisi, pamit undur diri untuk menutup acara ini. Hai. Bye-bye. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Bye.